Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan struct dalam program kami. Yang pertama ada define max 5 digunakan untuk mendefinisikan isi maksimum dari stack. Dan ada include stdlib.h sebagai library untuk clear layar. Dan di sini struct buku sebagai mendeklarasikan stack menggunakan struct of array yang berisi variabel-variabel yang dibutuhkan stack. Dan di sini ada struct top. Struct top digunakan sebagai deklarasi data teratas dalam stack. Void awal, fungsi yang digunakan untuk membuat stack dalam keadaan kosong. Dan ada integer empty, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Jika variabel top menunjukkan nilai -1, maka stack akan mengembalikan nilai 1 yang berarti stack dalam keadaan kosong. Tetapi jika variabel top menunjuk selain -1, maka akan stack mengembalikan nilai 0 yang berarti stack tidak dalam keadaan kosong. Selanjutnya ada integer full. Sebaliknya tadi yang untuk yang kosong ini sebaliknya. Fungsi yang digunakan untuk mencek apakah stack dalam keadaan penuh atau tidak. Jika variabel top menunjuk max -1, maka stack akan mengembalikan nilai 1 yang berarti stack dalam keadaan penuh. Namun jika variabel top menunjuk selain max -1, maka stack akan mengembalikan nilai 0 yang berarti stack tidak dalam keadaan penuh. Nah, selanjutnya di sini ada void input. Kita bisa jelasin untuk empty ini untuk melakukan input data ke dalam stack, maka terlebih dahulu stack dicek apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Jika stack dalam keadaan kosong, maka kita bisa melakukan penginputan ke dalam stack. Dan buku top ini digunakan sebagai penanda bahwa data buku terdapat dalam stack dan akan kita gunakan ketika kita akan melakukan pengambilan buku. Untuk penginputan data, selain dilakukan pengecekan kosong tidaknya stack, juga diperlukan pengecekan penuh tidaknya stack. Jika stack dalam keadaan tidak penuh, maka bisa dilakukan penambahan. Selanjutnya kita lakukan pengecekan stack tidak dalam keadaan kosong dan penuh, maka akan muncul pesan data penuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah pada bagian void sorting. Untuk bagian int tem kode, tem pinjam, string, tem judul, ini adalah variabel penyimpanan sementara. Baris selanjutnya pada bagian for, pada kode for, ini perulangan yang diperlukan untuk sorting pada stack. Pada baris if, ini artinya jika kode i lebih besar dari kode j, maka akan dilanjutkan pada tem kode sampai tem pinjam ini, variabel tem akan menyimpan buku i. Terus pada kode buku i, ini artinya buku i akan diisi oleh buku j. Yang selanjutnya pada codingan buku j ini artinya j diisi sama dengan variabel tem. Oke, di sini akan saya menjelaskan tentang void tampil. Sebelum data itu ditampilkan, maka itu dilakukan sorting terlebih dahulu agar data urut itu dari kecil ke besar. Lalu dilakukan perulangan untuk menampilkan data. Nah, ini ada perulangan di salah satu coding di sini. Nanti ditunjukkan di gambar. Setelah itu nanti jika stack itu dalam keadaan kosong, maka digunakan statement if top sama dengan -1 untuk
mendapatkan tulisan tidak ada data buku. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang void hapus. Dan dari tadi yang void tampil, sekarang kita ke void hapus. Di sini kita lakukan pengecekan terhadap stack, apakah ada isinya, atau jika tidak ada, atau jika empty sama dengan 0, maka stack ada isinya dan dapat dilakukan penghapusan. Setelah itu kita berlanjut ke kode selanjutnya, itu dilakukan perulangan untuk mencari data yang dihapus tadi. Nah, setelah itu ini disimbolkan jika buku A, ya ada buku A, kodenya sama dengan yang dihapus, maka buku A dot code sama dengan buku top dot code plus 1. Lalu dilakukan sorting sehingga menjadi top dan topnya dihapus. Di sini bagian code, masukkan kode buku, sin, dan cari. Di sini fungsinya untuk mencari buku. Program ini menggunakan kode buku sebagai keyword pencarian. Dan pada bagian for in, ini fungsinya untuk dilakukan perulangan pada stack. Dan pada if buku digunakan untuk mencari apakah buku itu yang kita cari atau tidak. Maka terdapat statement. Jika buku I kode sama dengan kode yang kita cari, maka buku ketemu dan menampilkan identitas buku. Dan ada X1, yaitu buku ketemu. Dan pada bagian if, jika buku tidak ketemu X bukan 1, maka yang berlaku statement jika X sama dengan 0, maka menandakan bahwa buku yang dicari tidak ada. Pada ambil dan data pengambil buku, kami menggunakan linked list. Linked list merupakan sekumpulan data yang saling terhubung, yang penghubungnya membutuhkan suatu pointer. Data pada linked list disebut dengan node. Untuk membuat linked list, pertama kita deklarasikan linked listnya menggunakan struct bernama tnode yang berisi 1 variabel bertipe integer, 3 variabel bertipe string, dan 1 variabel bertipe pointer. Setelah kita deklarasikan linked list, kita deklarasikan head yang bertipe pointer yang berguna sebagai penunjuk ke node pertama atau kepala linked list. Setelah itu, kita buat function untuk inisialisasi dari linked list. Kemudian, kita buat function untuk mengecek keadaan linked list apakah kosong atau terisi. Jika head sama dengan 0, maka mengembalikan nilai 1. Artinya, head dalam keadaan kosong. Selain head sama dengan 0, berarti linked list sudah ada isinya dan mengembalikan nilai 0. Lalu kita buat function untuk penambahan data pada linked list. Tnode pointer baru sama dengan new tnode. New digunakan untuk mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya, lalu node tersebut diisi data dan pointer next-nya menunjuk ke 0. Untuk penambahan pada linked list, yaitu mengaitkan node baru dengan head, lalu head akan menunjuk node terbaru sehingga head akan tetap menjadi data terbaru. Nah, di sini dicek terlebih dahulu apakah linked list-nya ada isinya atau tidak.
Jika kosong, maka dilakukan pengisian. Nah, selain itu atau link list terisi juga dilakukan pengisian atau penambahan data. Lalu kita buat function untuk menampilkan data pengambil buku. Nah, terdapat variabel bertipe pointer yaitu pointer i. Digunakan untuk perulangan dalam menampilkan data pengambil. Terlebih dahulu dicek apakah terdapat atau link listnya dalam keadaan kosong atau terisi. Jika link list terisi, maka terdapat perulangan i dimulai dari head, i tidak sama dengan 0, dan i menunjuk next. Lalu dilakukan perulangan untuk menampilkan datanya. Namun, jika empty tidak sama dengan 0, berarti link list dalam keadaan kosong. Nah, selanjutnya untuk function main. Di sini digunakan untuk menampilkan menu-menu pada gudang buku. Di sini terdapat pilihan-pilihan mau memilih menu yang mana. Ini ada case 1, terdapat menu kelola buku dan di dalamnya terdapat menu input, tampil, hapus, dan kembali. Lalu pada case 2 terdapat yaitu pada menu ambil buku terdapat menu cari, ambil, daftar ambil, dan keluar atau kembali. Nah, pada menu ambil kita disuruh untuk memasukkan kode buku. Nah, terdapat perulangan di mana jika kode yang kita masukkan tadi sama dengan kode yang ada di stack, maka buku i dot pinjam sama dengan 0. Berarti buku ada dan kita bisa menambahkan atau bisa mengambil buku tersebut. Dan terdapat X sama dengan 1. Namun jika kode buku yang kita masukkan tidak ada dalam stack, maka if X sama dengan 0 dan muncul tulisan buku tidak tersedia. Itu program dari kami gudang buku. Selanjutnya akan dilakukan demo program gudang buku. Yang pertama kita pilih kelola buku, terus kita inputkan kode misalnya 4, judulnya kalkulus, nama pengarang Andik, penerbitnya misal Pustaka, tahun 2011. Kita tampilkan. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita coba inputkan lagi kode buku 2, judulnya pemrograman, nama pengarang misal Safira, penerbit Andi 2009. Kita tampilkan di sini kode 2 menjadi di atas karena kita menggunakan sorting. Jika tidak, maka kode 4-nya yang akan di atas. Kita hapus kode buku misalnya
Ada 2. Buku telah terhapus. Kita coba cek. Nah, sekarang cuma tinggal buku dengan kode 4. Kita kembali, kita ambil buku, kita cari, masukkan kode buku yang akan dicari. Sudah tampil, kita coba ambil, masukkan 2, masukkan kode buku yang akan kita ambil, masukkan judulnya. Di sini judulnya kalkulus, masukkan nama pengambil, sini Andini, masukkan NIM juga. Data telah masuk, kita coba ambil lagi dengan kode buku yang sama, tapi di sini nama pengambilnya berbeda. Di sini pengambilnya adalah Raffi. Masukkan NIM, (19, 11, 27, 89). Kita sudah masuk. Kita cek daftar ambilnya. Di sini buku yang diambil pertama berada di paling bawah karena pengurutannya dari awal. Terus kita kembali, terus keluar, dan sudah selesai.